Saya menulis bukan untuk menjadi terkenal, tapi karena saya tidak tahan melihat kebohongan terus hidup di tengah kita. Kalau semua orang diam, maka kejahatan akan menjadi hal biasa di sini. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Rabu ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah perjalanan hidup seorang tokoh sejarah bernama Suhoki. Beliau ini adalah salah satu aktivis muda terbaik di Indonesia di tahun 1960-an, Wak, yang juga dikenal cerdas dan juga kritis sekali terhadap pemerintah di masa itu. Nah, seperti yang kita tahu, Wak, di tahun-tahun itu tuh kondisi pemerintah kan lagi nggak baik-baik aja nih. Terjadi pertentangan tiga ideologi besar sampai meletusnya peristiwa G30 SPKI yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik. Makanya di tahun-tahun itu banyak sekali aktivis yang menyuarakan keresahan mereka, dan salah satunya adalah Suhoki ini, Wak. Awalnya Suhoki ini tuh lebih banyak menyuarakan kritikannya lewat tulisan di media massa. Tapi siapa sangka dari tulisan-tulisannya itu Suhoki ini justru mampu menginspirasi anak muda lainnya untuk ikut berjuang melawan ketidakadilan yang terjadi di tanah air. Makin lama perjuangan Suhoki pun gak hanya dari tulisan-tulisannya aja, tapi juga merambah ke aksi-aksi nyata di jalanan untuk bisa menyuarakan keadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, penasaran gimana kiprah Suhoki pada saat terjun menjadi aktivis muda, Wak? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Suhoki ini adalah seorang laki-laki keturunan Tionghoa yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember tahun 1942. Ayahnya seorang penulis dan juga editor majalah yang bernama Su Lipit atau dikenal juga dengan nama Salam Sutrawan, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang bernama Niu Hui An, ya. Nah, Gi ini adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Salah satu kakaknya bernama Su Hokjin, juga seorang aktivis, Wak, yang lebih dikenal dengan nama Arif Budiman. Nah, sejak kecil Gi ini tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana, tapi mengutamakan literasi, pendidikan, dan juga tata krama. Bahkan beberapa pengamat sejarah juga menyebut kalau keluarga Suhoki ini adalah gambaran keluarga Tionghoa peranakan yang menjunjung tinggi pendidikan, di mana sang ayah selalu membiasakan anak-anaknya untuk membaca dan menulis sejak dini, sementara ibunya juga sangat mendukung hal itu dengan membelikan berbagai buku-buku bacaan untuk anak-anaknya. Nah, dari situ Gi dan juga saudara-saudaranya pun jadi hobi membaca lah, teman-teman. Gak cuma membaca, mereka juga hobi menulis. Nah, lalu pada tahun 1949, pada saat Gi berusia 5 tahun, Gi mulai sekolah di Sinhua School, sekolah khusus keturunan Tionghoa yang ada di Jakarta. Sejak kecil dia ini dikenal pendiam, Wak, dan lebih suka menyendiri sambil membaca atau juga mengamati orang-orang di jalan. Nah, kebiasaan ini kemudian membentuknya menjadi pribadi yang peka dan juga kritis. Setelah dia lulus, Gi melanjutkan lagi ke SMP Strada di Jakarta, di mana dia ini menunjukkan prestasi akademik yang konsisten dan juga mulai aktif berdiskusi itu di kelas. Ini waktu SMP, ya kan. Nah, dari sanalah ketertarikannya pada isu-isu ketidakadilan mulai tumbuh, Wak. Pernah pada suatu ketika nih, waktu si Gi ini kelas 2 SMP, Gi ini pernah mendebat guru mata pelajaran ilmu bumi. Bukan karena dia tuh merasa lebih pintar dari gurunya, Wak, ya, melainkan karena si Gi ini punya pandangan lain soal ilmu bumi ini. Tapi sayangnya guru itu malah nggak suka sama sikap kritisnya Gi ini, Wak. Alhasil nilai ujian ilmu bumi Gi diturunin dari 8 jadi 5. Di situ nggak terima lah Gi, karena dari sekian mata pelajaran di sekolah, Wak, ilmu bumilah yang paling dia kuasai. Jadi Gini protes, Wak. Cuman protesnya tuh nggak ditanggepin, Wak. Dan nilainya ya udah tetap dikasih 5, jadi turunin anjlok sama gurunya. Dan sebenarnya Gini kesal bukan karena nilainya jadi 5, bukan. Tapi karena gurunya ini udah menggunakan kekuasaannya sebagai guru untuk bertindak sewenang-wenang. Masa ya gegara nggak suka sama muridnya yang berbeda pandangan, langsung saya naik sendiri ganti nilai gitu aja, ya kan. Tanpa penjelasan pula. Jawaban gitu banyak betulnya, Wak, tapi kenapa dikasih 5 gitu loh. Nah, disitulah, Wak, gitu jadi ngeh kalau di lingkungan pendidikan pun ternyata ada juga orang-orang yang bersikap tidak adil, ya. Nah, tapi terlepas dari ketidakadilan itu, Gi ini tetap membuktikan kalau dirinya bisa mendapat nilai bagus di mata pelajaran lain, Wak. Dan betul aja, sampai dia lulus SMP, nilai-nilai Gi ini tetap konsisten bagus. Nah, hal itulah yang akhirnya mengantarkan Gi diterima di SMA Kolese Kanisius di tahun 1957. Ini salah satu sekolah yang bergengsi di Jakarta waktu itu, Wak.
Nah di SMA inilah Wak, pemikiran kritis Gi makin terasah lagi. Kenapa? Gara-gara di sana Gi ini bisa mengakses lebih banyak bahan bacaan karena perpustakaan di sekolah juga lengkap kali kan Wak. Gi pun mulai mengenal berbagai karya sastra dunia macam karya Albert Camus, Leo Tolstoy, Herman Hesse, dan juga George Orwell. Dan FYI karya-karya mereka ini juga sering menyuarakan kritik sosial politik dan juga menyinggung soal kejujuran, kebebasan, dan juga perjuangan untuk mendapatkan hidup yang bermakna gitu. Baca lah itu karya-karya mereka semuanya kan. Nah secara tidak langsung karya-karya mereka ini mempengaruhi pemikiran Giwa terkait isu sosial politik di tanah airnya di Indonesia. Nah selain dia ini suka membaca buku-buku karya sastra dunia Wak, pada waktu itu Gi ini jadi lebih sering merenung dan juga mengamati lingkungan sekitarnya. Gi ngelihat ada banyak sekali orang miskin di jalanan, tapi mirisnya para pejabat pemerintahan kala itu justru menikmati gaya hidup elit. Nah di sini Gi udah mulai resah tuh, ternyata setelah merdeka masih banyak juga rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan itu. Keresahan inilah yang membuat Gi pun jadi lebih aktif lagi bertanya di kelas soal sistem sosial dan juga ketidakadilan sejarah. Tapi sayangnya Gi sering gak puas gitu Wak sama jawaban guru-gurunya. Kayak masih ada yang ngeganjal gitu, belum ngejawab semua pertanyaannya gitu loh Wak. Nah dah kan karena ngerasa gak puas dan juga gak ada yang bisa diajak berdiskusi nih, Gi pun cari cara lain buat nuangin keresahannya, yaitu dengan nulis buku harian Wak, nulis diary. Gi nulis apapun yang mengganggu pikirannya termasuk ide-idenya dan juga gagasannya soal isu sosial politik tadi. Semua ditulis di buku hariannya kan. Nah seiring berjalannya waktu, kebiasaan nulis harian ini Wak justru bikin Gi ini makin mahir lagi nulisnya. Ditambah lagi kalau kalian ingat Bapak Gi kan penulis dan editor ya kan, editor majalah ya kan. Nah rupanya Wak beberapa tulisan harian Gi tadi itu juga pernah dikoreksi sama bapaknya. Dari segi tata bahasa dan logika berpikir dikoreksi sama bapak-bapak editor. Dan berkat koreksian langsung dari ahlinya itulah Wak, tulisan-tulisan Gi pun makin bagus lagi, makin berisi lagi. Jadi ya udah walaupun cuma sekedar buku harian aja ya nggak apa-apa, walaupun nggak diterbitkan di media manapun, yang penting tulisannya udah mulai bagus lagi gitu kan, dikoreksi sama bapaknya. Nah sampai lulus SMA di tahun 1961 Wak, kebiasaan nulis harian ini masih terus berlanjut lagi. Bahkan Gi ini juga memikirkan gimana caranya biar tulisan-tulisannya ini nggak cuma kesimpan di buku hariannya aja Wak, tapi juga bisa dipublikasikan ke media massa. Cuman karena ngerasa skill nulisnya ini belum mumpuni, akhirnya Gi pun memutuskan untuk mengasah lagi kemampuannya sembari melanjutkan studi kuliahnya di Universitas Indonesia pada awal tahun 1962. Gi diterima di jurusan Sejarah Fakultas Sastra. Pada waktu itu Wak, prodi sejarah di UI ini memang masuknya di Fakultas Sastra ya. Sekarang sudah berubah nama jadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ya. Nah di masa kuliahnya ini Wak, Gi mulai berani tampil untuk menyuarakan pemikirannya ke publik. Gi aktif terlibat di berbagai diskusi terbuka dan juga mulai mengirimkan tulisan-tulisannya itu ke media massa. Dan di saat yang sama, kondisi sosial politik di tanah air ini juga lagi bergejolak Wak. Gegara apa? Gegara ada konflik antara 3 ideologi besar yang saling berebut pengaruh kekuasaan. Dan konflik ini sangat merugikan rakyat karena konflik ideologi ini bikin situasi politik nggak stabil Wak. Rakyat-rakyat itu jadi korban. Mereka hidup susah, tertekan, dan pembangunan pemerintah juga terhambat. Nah hal itulah yang membuat Gi mulai mengkritisi pemerintah lewat karya-karyanya itu. Dan berawal dari situlah Wak, kiprahnya Sohok Gi sebagai aktivis muda dimulai. Masuk. Nah jadi Wak, pada saat Gi mulai kuliah di tahun 1962 itu, kondisi politik Indonesia kan lagi memanas kan Wak. Dimana pada masa itu Bung Karno sebagai presiden pertama nerapin konsep Nasakom dalam sistem pemerintahannya. Nah Nasakom itu apa Nadia? Nasakom adalah gagasan dari Bung Karno untuk nyatuin 3 kekuatan politik besar yang berideologi nasionalis, agamis, dan komunis, Nasakom, dalam satu wadah politik supaya nggak terjadi perpecahan, disatukan. Nah pada kenyataannya Wak, 3 kekuatan besar ini, nasionalis, agamis, dan juga komunis, memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan sempat saling berebut pengaruh juga nih. Kaum nasionalis fokus pada persatuan bangsa dan juga identitas kebangsaan, sementara kaum agamis percaya bahwa nilai-nilai agama seharusnya menjadi dasar moral dan juga hukum negara, sementara kaum komunis menekankan
penekanan pada kesetaraan kelas dan juga sistem tanpa kepemilikan pribadi, serta cenderung mengkritisi peran agama di dalam politik karena dianggap bisa menghambat perjuangan kelas mereka. Komunis di sini tuh tidak menolak agama sepenuhnya, Wak, ya, tapi lebih kepada mereka mau memisahkan agama dari urusan negara lah gitu. Nah, kondisi inilah yang langsung membuat situasi pemerintah Indonesia pada saat itu nggak stabil, Wak. Dan perekonomian rakyat pun jadi kacau balau. Nah, melihat kekacauan itu, Gi yang pada dasarnya memang kritis dan peka kali kan, Wak, tergeraklah hatinya buat ikut mengkritisi konsep Nasakomnya Bung Karno ini. Gi meyakini kalau ketiga ideologi Nasakom tidak bisa saling mendukung satu sama lain. Nggak bakal bisa, karena masing-masing golongan pasti punya kepentingan yang berbeda juga, ya kan, Wak? Tapi di sini, Wak, gitu nggak mau bergabung di organisasi pergerakan mahasiswa manapun loh. Kenapa? Karena organisasi mahasiswa pada masa itu banyak disusupi partai politik dan juga ideologi Nasakom, Wak. Jadi gini lebih memilih untuk berjuang secara independen dengan ngirim tulisan-tulisan berisi kritikan itulah tentang situasi politik ke berbagai media massa. Dia independen ngirim ceritanya itu sendiri. Tulisannya itu sendiri. Di titik ini Gi udah mulai pede, Wak, sama tulisannya, ya. Dan karena tulisannya itu memang dasarnya bagus, karya-karyanya pun banyak itu dimuat di koran Indonesia Raya, di Harian Kompas, dan juga di Sinar Harapan tembus tuh waktu itu. Nah, buat mendukung isi tulisannya itu, Wak, gini memperbanyak lagi baca buku dan juga mengamati lingkungan sekitarnya. Gi sering baca buku-buku karya pemikir politik dan juga filsuf dunia seperti bukunya Karl Marx, Mahatma Gandhi, dan juga Henry David Thoreau. Dan salah satu gagasan yang menginspirasi perjuangannya Gi adalah gagasan dari Henry David itu, Wak, tentang civil disobedience atau pembangkangan sipil. Nah, selain itu Gini juga terjun langsung, Wak, mengamati situasi di sekitar tempat tinggalnya, khususnya di pinggiran kota Jakarta. Di sana Gi bisa melihat dengan jelas kemiskinan yang begitu nyata di tengah kehidupan masyarakat. Contoh nih, Wak, ya, pernah suatu ketika nih Gi ngelihat ada seorang anak lagi mungut kulit mangga di tong sampah dekat pasar Kebun Jeruk. Gegara apa? Gegara dia kelaparan, dimakan kulit mangga tuh sama dia. Tapi di sisi lain Gini juga ngelihat para penguasa justru hidup mewah dengan fasilitas negara. Nah, ketimpangan inilah yang bikin Gini muak, Wak. Gi pun makin aktif lagi mengkritik kondisi politik tanah air dan juga kesenjangan sosial lewat tulisannya lagi. Tapi meskipun dia ini aktif menulis, Wak, Gini nggak mengharapkan dirinya terkenal loh. Gi pernah bilang nih sama salah satu kerabat ya, saya menulis bukan untuk menjadi terkenal, tapi karena saya tidak tahan melihat kebohongan terus hidup di tengah kita. Kalau semua orang diam, maka kejahatan akan menjadi hal biasa di sini itu. Tulisan inilah menunjukkan sikap Gi yang nggak mau cuman diam aja, Wak. Kalau ada sesuatu yang nggak adil dan nggak beres di negeri ini, Gi pasti bakal ngelawan itu pakai tulisan itu lah. Pasti. Nah, adalah tuh, tahun demi tahun Gi melewati masa kuliah sambil terus membagikan pemikirannya lewat tulisan di berbagai media massa, Wak. Selain itu, Gi ini juga sering berdiskusi tentang situasi sosial politik di tanah air dengan teman dekatnya yang juga teman sejurusannya. Namanya adalah Herman Lantang. Nah, memasuki tahun 1965, Gi yang berusia 23 tahun pun makin disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivisnya. Mengingat kondisi sosial politik di Indonesia pada masa itu juga makin bergejolak lagi, ya kan, makin aktif lagi lah Gi. Perselisihan antara tiga kekuatan ideologi Nasakom terus memuncak juga di tahun itu. Dan di tahun ini juga lah, Wak, ideologis komunis mulai mendominasi berbagai sektor kehidupan, termasuk menyusup ke organisasi mahasiswa dan buruh. Ya, pada saat itu beberapa organisasi mahasiswa di UI, Wak, di kampusnya Gi, salah satunya adalah Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, secara terang-terangan mengatakan mereka berpihak pada partai komunis. Nah, melihat hal itu Gi ngerasa kalau kampusnya ini bukan lagi menjadi tempat berpikir kritis dan juga bebas, tapi malah jadi wadah pertarungan ideologi itu udah disusupi. Akhirnya di tengah situasi politik kampus yang makin menegang, Gi memilih untuk membangun ruang diskusi terbuka di forum yang lebih kecil bersama dengan teman-teman jurusannya, termasuk Bapak Herman Lantang tadi, Wak, teman sejurusannya Gi tadi tuh loh ya. Mereka bikinlah diskusi kecil gitu kan. Nah, di dalam forum itu Gi dan juga kawan-kawannya aktif tuh
berdiskusi soal perlunya kebebasan berpendapat di kampus. Menurut Gi, kampus ini adalah tempat untuk menyalurkan gagasan-gagasan mahasiswa secara bebas. Jadi, tidak seharusnya organisasi kampus berpihak pada ideologi-ideologi politik tertentu ini. Gi nggak mau kampus itu dijadikan sarana untuk mendukung kepentingan para elit penguasa. Mereka diskusi soal itulah, terus soal kebebasan itu. Nah, di saat Gi ini aktif membangun diskusi terbuka di kampusnya, situasi politik Indonesia makin kacau lagi. Terjadi ketegangan besar antara pihak militer Angkatan Darat dan juga golongan PKI gegara kedua-duanya ini punya visi yang berbeda soal masa depan bangsa. PKI pengen melakukan revolusi rakyat dengan melengser kekuatan lama, sedangkan militer pengen mencegah Indonesia jadi negara komunis. Hingga akhirnya ketegangan itu pun memuncak dan terjadilah peristiwa yang kita semua tahu, yaitu G30 SPKI di bulan September tahun 1965. Kalian pasti sudah pernah dengar peristiwa ini kan, di mana ada peristiwa 6 jenderal besar dan 1 perwira TNI Angkatan Darat gugur di tangan sekelompok orang yang diduga adalah PKI di Lubang Buaya. Buat detailnya kalian bisa tonton video aku yang ini atau kalian bisa browsing lagi kok. Ya. Pokoknya kejadian ini pecah waktu itu. Sorry. Nah, mencuatnya kasus G30 SPK ini bikin geger masyarakat kan waktu itu. Mereka dihantui rasa takut soal isu perang saudara dan juga PKI yang mau menguasai negara. Nah, karena ketakutan itu, rakyat pun menuntut Bung Karno untuk membubarkan PKI, Tapi di sini bukannya menindaklanjuti tuntutan rakyat itu, Bung Karno justru tetap mempertahankan ide Nasakomnya. Nah, dari situlah mulai banyak lagi mahasiswa dan juga para pemuda yang dengan lantang menolak konsep Nasakom milik Bung Karno. Termasuk siapa? Termasuk Suhoki. Menurutnya Nasakom ini bukanlah sebuah penyelesaian kasus politik, tapi justru pemicu konflik yang akan makin besar lagi. Dan konflik besar itu pasti akan merugikan rakyat, itu sudah dipastikan sama Suhoki. Apalagi di tahun itu terbukti kalau gejolak politik ngebuat ekonomi rakyat kan melemah kali kan, di mana inflasi mencapai 650% loh. Dan harga-harga bahan pokok juga naik sampai 10 kali lipat. Ya nggak heran lah kalau mulai banyak nih orang yang protes di jalanan. Nah, bermula dari situlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI bersama dengan rakyat pun melakukan sebuah aksi yang dikenal dengan nama Tritura atau 3 Tuntutan Rakyat. Aksi itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 di mana ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta turun ke jalan dan berdemo di depan gedung MPR DPR dan juga Istana Merdeka. Isi tuntutan mereka adalah yang pertama, bubarkan PKI, kedua, turunkan harga bahan pokok, ketiga, perombakan kabinet. Itu yang mereka tuntut. Nah, menariknya di sini, Gi yang sebelumnya lebih sering mengkritisi lewat tulisan dan juga diskusi, akhirnya untuk pertama kali ikut serta turun ke jalan menyuarakan Tritura atau ikut demo bareng mahasiswa ini, Tapi perlu dicatat di sini, Gi itu nggak bergabung dengan kami ini ya, enggak. Gi hanya ikut demo karena ngerasa tuntutan dari aksi Tritura tadi mewakili kegelisahan hatinya dan juga menggambarkan suara hati rakyat, makanya beliau join gitu kan. Nah, aksi Tritura ini menjadi titik awal melemahnya kekuasaan Bung Karno. Meskipun beliau ini sudah berusaha untuk mengendalikan situasi politik yang lagi memanas, pada akhirnya Bung Karno pun terdesak. Dan pada tanggal 11 Maret 1966, Bung Karno menandatangani Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang isinya melimpahkan wewenang kekuasaan kepada Pak Harto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan juga Ketertiban. Dengan tujuan untuk apa? Untuk bisa menjaga keamanan dan juga stabilitas pemerintahan setelah kekacauan kemarin itu terjadi. Nah, sejak ditandatanganinya Super Semar ini, Pak Harto atau Soeharto pun mulai memimpin negara. Tapi di sini secara formal Bung Karno ini masih menjadi presiden, karena beliau kan belum lengser nih, belum resmi lengser. Jadi bisa dibilang ini tuh macam masa transisi kepemimpinan aja gitu. Presidennya masih Bung Karno. Nah, pada saat itu para pemuda dan juga mahasiswa setelah dengar Super Semar ini kan langsung bersorak merayakan pergantian pemimpin. Tapi Gi nggak ikut euforia itu, Meskipun merasa lega karena rezimnya Pak Karno akhirnya berganti, Gi ini tetap bersikap kritis terhadap pemerintah yang baru. Gi berusaha mengenali dengan detail bagaimana watak kepemimpinannya Pak Harto. Bahkan Gi ini juga sempat nulis di buku hariannya, saya merasakan hawa baru, tetapi juga hawa yang sangat mencemaskan. Kekuasaan mulai berpindah tangan, tapi kepada siapa? Apakah ini benar-benar kemenangan rakyat
kata Gi lewat tulisannya. Nah, tulisan ini Wak merefleksikan kegelisahan Gi yang belum sepenuhnya percaya dengan sistem kepemimpinannya Pak Harto. Dan kegelisahan Gi itu ternyata betul-betul terjadi Wak. Bukannya membaik, kondisi sosial politik tanah air di masa kepemimpinan Pak Harto malah dianggapnya makin kacau lagi. Dan di titik ini Gi mulai kehilangan hak-haknya untuk menyuarakan keadilan. Sebelumnya sih bebas-bebas aja kan, sekarang udah kehilangan. Gimana? Masuk perjuangan dalam sunyinya Suhoki. Nah jadi Wak, setelah Soeharto resmi diangkat menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1967, Gi melihat kepemimpinan yang baru tetap gagal menjawab permasalahan bangsa tentang kemiskinan, kekerasan politik dan juga praktek korupsi. Bahkan juga ya di masa kepemimpinan ini Gi ngelihat kalau militer pelan-pelan masuk ke ruang sipil Wak, mulai dari kabinet, lembaga pendidikan, media massa hingga organisasi mahasiswa. Dan makin lama juga kekuasaan militer ini makin mendominasi Wak. Nah adanya dominasi militer ini bikin Gi pun jadi khawatir. Gi jadi makin rajin lagi mengirimkan tulisan-tulisan kritik lagi tuh Wak, tentang rezimnya Pak Harto karena dianggap tidak seimbang dan juga tidak memikirkan kepentingan rakyat. Itu tulisan Gi berikutnya. Dalam salah satu artikel yang terbit di tahun 1967, Gi pernah menulis, "Kita terjebak dalam lingkaran yang sama. Satu kekuasaan jatuh, kekuasaan baru lahir. Tapi wataknya tetap sama, yaitu menindas, membungkam, dan juga mencurigai rakyat." Itu isi tulisannya. Pada masa itu Wak, Gini juga ngelihat teman-teman seperjuangannya waktu demo Tritura tuh rupanya udah mulai masuk ke kursi-kursi pemerintah Wak. Kawan-kawan yang berjuang kemarin masuk kursi pemerintah. Pelan tapi pasti suara kritis dari teman-teman seperjuangannya itu pun ya mulai hilang lah. Dan waktu itu sebenarnya Gini juga ditawarin Wak buat masuk pemerintahan. Iya, tapi dengan tegas Gi langsung menolak. Gi lebih memilih hidup sebagai seorang penulis dan terus menyuarakan ketidakadilan walaupun dia hanya seorang diri. Nggak apa-apa. Meski sendirian, Gi tetap berani menulis kritik dengan menyebutkan bahkan Wak menyebutkan nama-nama tokoh tertentu di tulisannya. Gak hanya para elit politik saja yang disebut sama Gi ya. Gi ini juga mengkritik, menyebut kawan-kawannya dulu yang berada di jajaran pemerintahan sekarang. Terutama mereka-mereka yang memanfaatkan jabatannya untuk bisa memperkaya diri. Disebut sama Gi semua di situ. Nah selain itu Gini juga menulis sebuah artikel di koran mahasiswa yang cukup menggemparkan di akhir tahun 1967. Artikel ini menyoroti tragedi pembantaian simpatisan PKI oleh aparat keamanan di Bali setelah peristiwa G30 SPKI, di mana korbannya mencapai puluhan ribu orang katanya Wak. Gini negasin kalau tulisannya ini bukan untuk membela PKI Wak ya, melainkan untuk membela keadilan dan juga kemanusiaan. Nah dari kritikan-kritikannya itu Wak, Gini kerap kali mendapat surat kaleng yang berisi ancaman tentunya. Udah mulai dapat ancaman Gi di sini. Dan di saat yang sama Gini juga makin kehilangan teman-teman seperjuangannya. Orang-orang yang dulunya bersuara lantang atau teman-teman yang dulu yang bersuara lantang menyuarakan keadilan bersama Gi kini mulai bungkam Wak. Kondisi inilah yang bikin Gi pun jadi merasa terasingkan lagi. Nah di tengah kondisi itu pada tanggal 22 Oktober 1968 Gi pun kembali menulis dengan mengatakan, "Kadang-kadang saya merasa menjadi satu-satunya manusia yang berpikir di tengah keramaian, yang hanya tahu bertepuk tangan atau memaki." Di sana Gi itu udah mulai capek nulis gitu loh Wak. Bukan karena dia kehabisan ide atau gagasan Wak ya, tapi gegara tulisan-tulisannya yang mengkritik pemerintah ini banyak ditolak karena peraturan media kala itu makin ketat lagi dibikin. Alhasil Gi pun memfokuskan dirinya untuk menyelesaikan studinya di tengah rasa kesepian itu. Hingga akhirnya di tahun 1969 di usianya yang sudah 26 tahun, Gi baru berhasil lulus dari Fakultas Sastra UI setelah menempuh 7 tahun masa kuliah. Selulus dia dari UI, Gi tetap mengabdikan dirinya sebagai penulis dan pengajar di alma maternya Wak. Beliau sempat menjadi asisten dosen jurusan sejarah di sana. Cuman sayangnya kehidupannya setelah dia lulus kuliah berjalan singkat. Karena di tahun yang sama, Gi mengalami tragedi memilukan yang merenggut nyawanya. Masuk. Nah jadi Wak, setelah lulus kuliah dan juga menjadi asisten dosen tadi, Gi ini masih
beberapa kali mengirimkan tulisan-tulisan dia ke media massa. Tapi sama seperti sebelumnya, Gi kembali lagi mendapatkan banyak penolakan. Tulisan-tulisannya ditolak. Meski begitu, Gi nggak nyerah gitu aja, Wak. Gi tetap konsisten mengkritiki kondisi sosial politik di rezim Pak Harto sampai salah satu esainya dengan judul Orang-orang di Seberang Kali berhasil terbit di tahun 1969. Nah, di esai itu Gi menuliskan kondisi masyarakat miskin yang terabaikan. Meskipun elit politik itu sudah berganti-ganti, kehidupan mereka tetap sengsara. Ditulislah semua sama Gi. Dan Gi juga bilang kalau kondisi itu ternyata membuatnya merasa kalau perjuangannya pada masa Tritura kemarin itu terasa sia-sia. Di hatinya terbersit rasa bersalah karena ikut menumbuhkan rezim baru yang ternyata tidak berpihak pada rakyat juga. Gitu tulisannya. Nah, di tengah rasa bersalah dan juga kegundahan hatinya, Gi pun memutuskan untuk menenangkan diri ke alam. Dan FYI, Wak, Gi ini memang suka kali sama kegiatan alam dari SMA, terutama naik gunung. Dan menariknya, pas kuliah, Gi ini menjadi salah satu mahasiswa yang ikut mendirikan Mapala UI loh, atau organisasi pencinta alamnya UI. Gi udah pernah naik Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan juga Gunung Slamet waktu itu. Oke, balik lagi. Jadi Gini pengen refreshing sejenak, Wak, dari bisingnya kehidupan kota dengan mendaki gunung. Bagi Gi, mendaki gunung ini bukanlah sebuah pelarian, tapi sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air dengan lebih dekat. Jadi Gini mulai merencanakan lah itu kan pendakian itu bersama dengan teman-teman dekatnya, termasuk Bapak Herman Lantang dan juga teman-teman lainnya. Mereka waktu itu diskusinya di Mapala UI tentunya. Nah, rencananya Wak Gi dan juga teman-temannya akan mendaki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Nah, sesuai rencana, Gi dan teman-temannya pun mulai mendaki pada tanggal 16 Desember tahun 1969 atau sehari sebelum ulang tahunnya Gi. Gi kan lahir 17 Desember kan, Wak. Ini satu hari sebelumnya, 16 Desember mereka berangkat. Nah, siang harinya mereka pun tiba langsung di puncak Mahameru ya kan. Mereka istirahat sejenak di sana, lalu menjelang sore mereka pun turun menuju base camp Kalimati atau base camp utama pendakian sebelum naik ke puncak. Nah, menurut beberapa sumber, Wak, sebelum mereka tiba di Kalimati, Gi dan salah satu temannya yang bernama Idan Lubis lagi istirahat bentar tuh antara Arkopodo atau pos terakhir sebelum puncak sama Kalimati, sempat istirahat. Tapi tanpa Gi sadari, tempat mereka istirahat ini ternyata dekat kali sama jalur papasan angin yang membawa gas beracun dari kawah Jonggring Saloka. Nah, waktu lagi istirahat itu angin tuh datang. Dalam sekejap Gi sama Idan yang lagi istirahat di situ otomatis ngiruplah gas beracun itu. Dan disinilah Gi dan juga Idan Lubis menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Gunung Semeru tepat satu hari sebelum Gi genap berusia 27 tahun atau satu hari sebelum ulang tahunnya. Gi meninggal di situ. Melihat teman-temannya terbaring tidak bernyawa, Herman Lantang pun langsung terdiam di situ, apalagi waktu melihat Gi. Karena beliau teringat kalau 2 bulan sebelumnya, sebelum mereka mendaki Semeru ini, Gi pernah menulis tulisan yang bilang, "Saya kira saya akan mati di gunung. Karena di sanalah saya merasa bersih dan jujur." Tulisan itu begitu membekas sekali di hati sahabatnya Herman. Karena teman dekatnya yang begitu mencintai gunung, pada akhirnya betul-betul berpulang di dekapan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gi meninggal dunia di tempat yang paling sunyi dan paling tenang. Jauh dari kebisingan politik dan ketidakadilan sosial yang selama ini dia resahkan. Meninggal di situ. Setelah kepergiannya, Gi tetap dikenang sebagai aktivis cerdas dan juga kritis lewat karya-karya yang abadi. Bahkan tulisan-tulisan harian Gi yang ditulis sejak SMA itu, Wak, sampai diterbitkan loh dalam sebuah buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran pada tahun 1983. Buku itu sudah menginspirasi banyak sekali aktivis di Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan juga perubahan ke arah yang lebih baik, Wak. Dan gak cuma itu aja, berangkat dari buku itu, kisah hidup Suhogi pun difilmkan dengan judul Gi pada tahun 2005 dengan pemeran utama Nicholas Saputra. Udah pada nonton? Tontonlah, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah perjalanan hidup Suhogi, seorang aktivis muda yang vokal menyuarakan ketidakadilan lewat tulisan-tulisannya. Kecerdasannya, keberaniannya bersuara dan juga semangatnya dalam memperjuangkan keadilan betul-betul menjadi sebuah keteladanan untuk kita semua, Wak. Dan yang bikin aku salut nih, seberapa keras penolakan yang diterima, seberapa besar hasutan-hasutan untuk berpaling dari jalan perjuangan.
Seorang Suhogi tetap mempertahankan idealismenya untuk bisa menjauhkan diri dari kepentingan elit politik. Di saat teman-teman yang udah mulai banyak nih yang mengkhianati perjuangan, Gi ini tetap teguh melawan ketidakadilan lewat karya-karyanya. Bahkan di saat dirinya nggak diberi ruang untuk bersuara lagi, Gi tetap tidak menyerah gitu aja. Gi memilih diasingkan daripada harus tunduk pada kekuasaan yang tidak memperjuangkan hak-hak rakyat. Sesuai dengan tulisannya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Dan ini gak cuma slogan aja ya, Gi betul-betul menerapkan hal ini dalam kesehariannya. Bahwa idealismenya tidak akan bisa dibeli dengan kekuasaan apapun. Tentunya dari perjuangan seorang Suhogi kita jadi belajar tentang mencintai tanah air dengan jalan yang tulus dan setia. Bukan hanya lewat perjuangan melawan ketidakadilan, tapi juga tentang mencintai tanah air lewat alam juga, Kecintaan Gi pada mendaki gunung tidak hanya sebatas hobi saja, tapi juga bentuk lain dan juga rasa syukur dan cintanya sama tanah air Indonesia. Sampai akhirnya Suhogi menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Mahameru di usianya yang masih sangat muda. Respect kali kita sama perjuangan beliau nih, ya. Dan tentunya masih banyak sekali detail-detail kisah menarik tentang Gi yang semuanya juga menginspiratif. Kalian boleh browsing-browsing lagi, kalau misalnya berkenan boleh juga tambah di kolom komentar di bawah informasi yang tidak aku sebutkan di sini, atau mungkin ada informasi keliru di sini bisa diperbaiki dan juga ditambahin aja di kolom komentar di bawah, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk tidak dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.